Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Amanda dari kelas R8G dengan nomor NPM 202012500663. Pada video kali ini, kita akan membahas serta memberi review mengenai buku terjemahan kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna. Kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna dikarang oleh Muhammad Syakir Al-Iskandariyah dengan nama lengkap Syekh Muhammad Syakir bin Ahmad bin Abdil Qadir bin Abdil Waritz. Lalu, buku terjemahan kitab ini diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dan diterbitkan oleh Al-Miftah Surabaya. Kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna adalah kumpulan wasiat dan nasihat yang diberikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Kitab ini berisi petuah dan bimbingan yang mendalam tentang moral, etika, dan kehidupan yang baik menurut ajaran Islam. Pada kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna terdapat 20 bagian yang telah diterjemahkan pada buku ini. Apa saja isinya? Mari kita bahas bersama-sama. Kita memasuki bagian pertama. Pada bagian pertama kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang nasihat guru kepada muridnya. Isi kitab pada bab ini menjelaskan bahwa ketika seorang guru memberikan nasihat, ia menempatkan dirinya seperti seorang ayah yang sedang berbicara langsung kepada anak-anaknya, yang dalam hal ini adalah murid-muridnya. Murid-murid harus mematuhi nasihat dari guru, karena guru adalah orang-orang yang paling memperhatikan perkembangan dan kemajuan mereka, baik secara pendidikan maupun spiritual. Guru, layaknya seorang ayah, adalah penasihat yang paling dapat dipercaya bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, murid harus mengikuti petuah dan arahan dari guru, karena jika tidak, kehidupan sosial mereka bisa terancam gagal. Murid sebaiknya menjadikan guru sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan mereka. Kita memasuki pada bagian kedua. Pada bab kedua, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang wasiat bertakwa kepada Allah, tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala amal perbuatan manusia. Kita diingatkan untuk tidak mengabaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa ancaman dan siksa dari Allah sangat keras dan berat bagi yang melanggar. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu waspada dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki bagian ketiga. Pada bab ketiga, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang hak dan kewajiban terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bab ini memberikan nasihat tentang pentingnya menyempurnakan iman, mengetahui sifat-sifatnya yang sempurna, dan bersungguh-sungguh dalam taat padanya, yaitu dengan bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam dan mengikuti syariat yang dibawa oleh para utusannya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah dengan mengutus Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai perantara untuk memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan dunia serta sebagai petunjuk agar manusia dapat kembali menjadi kehidupan yang sejati, yaitu di akhirat. Pada bab keempat, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang hak dan kewajiban terhadap kedua orang tua. Bab ini berisi nasihat untuk mengingat jasa kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik anak sejak kecil hingga dewasa. Kita dianjurkan untuk menaati segala perintah mereka, kecuali yang berkaitan dengan maksiat. Karena sesungguhnya murka orang tuamu adalah murka Allah juga. Dan barang siapa membuat Allah murka, maka dia akan merugi dunia akhirat.
Dan sesungguhnya orang yang paling menyayangimu adalah ayah ibumu yang telah mendidik dan memeliharamu sejak kecil sampai engkau tumbuh dewasa. Pada bagian kelima, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang hak dan kewajiban terhadap teman. Bab ini berisi nasihat berupa anjuran untuk tidak menyakiti teman sebaya atau sepergaulan, menghormati dan memuliakan teman, serta perintah untuk membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Juga dianjurkan untuk tidak ragu-ragu bersikap murah hati, misalnya menawarkan bantuan secara sukarela, baik itu berupa motivasi, tenaga, ataupun pikiran. Memasuki bagian ke-6, pada bagian ke-6, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang adab dalam menuntut ilmu. Bab ini berisi nasihat untuk memberikan beberapa etika dalam menuntut ilmu, antara lain selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, menghormati guru, mendengarkan penjelasan guru, dan bersungguh-sungguh senantiasa bersikap tawadu atau rendah hati, dan terus berdoa agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Pada bagian ke-7, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang adab belajar, mengkaji ulang, dan diskusi. Pada bab ini menuturkan nasihat mengenai etika dalam belajar dan berdiskusi, yaitu ketika ingin mengulang pelajaran atau mutolaah, disarankan untuk tidak selalu menyendiri, tetapi mencari teman untuk berdiskusi dan bertukar pemahaman. Selama proses diskusi, sebaiknya menghindari perdebatan yang tidak baik, seperti bersikap egois dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nasihat lainnya adalah menghindari metode belajar yang hanya menghafal kata-kata tanpa memahami, menggali, dan merenungkan makna atau maksud dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada bagian ke-8, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang adab olahraga dan berjalan di jalan umum. Bab ini mengemukakan nasihat bahwa dianjurkan untuk berolahraga di waktu senggang guna menjaga kesehatan fisik dan memulihkan semangat. Saat berolahraga, sebaiknya tetap menjaga etika dan tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu orang lain, seperti berbicara dengan seseorang. Jangan engkau keraskan suaramu melebihi suara temanmu itu. Memasuki bagian ke-9, pada bagian ke-9, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang adab majelis dan kuliah. Bab ini mengemukakan nasihat, yaitu dianjurkan untuk menerapkan etika dalam pertemuan dan berdiskusi dengan orang lain. Di antaranya, membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang, tidak memasuki suatu majelis tanpa izin, tidak mengambil tempat duduk sebelum orang-orang yang lebih tua mendapatkan tempat duduk, tidak mencampuri urusan dalam diskusi sebelum diminta untuk berpendapat, dan menghindari bergaul dengan orang-orang yang bodoh yang dapat mempengaruhi pengaruh negatif, serta memilih bergaul dengan orang-orang yang menjaga diri dalam hal-hal yang haram. Lalu, pada bagian ke-10, kitab Wasaya Al-Aba Lil Abna membahas tentang adab makan dan minum. Bab ini menuturkan nasihat untuk menerapkan beberapa etika terkait makan dan minum. Di antaranya, yaitu yang pertama, disarankan untuk tidak memenuhi perut dengan berbagai macam makanan agar tubuh tidak mudah sakit. Makan hanya ketika benar-benar lapar dan tidak makan secara berlebihan. Kedua, mencuci tangan sebelum makan, menyebut nama Allah sebelum memulai makan, mengunyah makanan dengan perlahan agar pencernaan optimal, dan mengambil makanan yang dekat dengan tangan
serta menghindari meraih makanan yang jauh karena tampak serakah. Yang ketiga, menghindari cara makan yang tidak sopan, seperti makan sambil berjalan. Untuk minum, disarankan menggunakan alat minum yang bersih, minum air yang bebas dari kotoran, menyebut nama Allah sebelum minum, meneguk air perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, menyebut nama Allah setiap 3 tegukan, dan setelah menyelesaikan makanan dan minuman, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Pemberi Rizki. Pada bagian ke-11, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang adab beribadah dan masuk masjid. Bab ini mengemukakan nasihat, yaitu pertama, disarankan untuk tidak lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga sholat tepat pada waktunya serta berjamaah, serta melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan diri dari hadas ketika berada di masjid, tidak membuat kegaduhan di dalam masjid, berlaku sopan di rumah Allah, dan jika melihat seseorang melakukan perbuatan yang tidak pantas di dalam masjid, hendaknya mengingatkannya dengan cara yang santun dan tidak menyinggung perasaan. Selanjutnya, pada bagian ke-12, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang keutamaan berbuat jujur. Bab ini menuturkan nasihat berupa anjuran untuk selalu bersikap jujur dimanapun berada dan menghindari dikenal sebagai pendusta di hadapan umum, serta senantiasa mempraktikkan kejujuran dalam setiap situasi. Sesungguhnya Al-Quran menegaskan bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang berdusta. Pada bagian ke-13, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang keutamaan amanah. Bab ini berisi tentang pertama, selalu menjadi individu yang dapat dipercaya. Misalnya, jika seseorang menitipkan barang kepadamu, jaga titipan tersebut dengan baik dan dikembalikan dalam kondisi yang utuh, serta penuh tanggung jawab. Yang kedua, anjuran untuk selalu menjaga diri agar tidak dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya oleh teman-teman. Masuki bagian ke-14. Pada bagian ke-14, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang keutamaan dalam ifah atau menjaga diri dari sesuatu yang haram. Bab ini berisi tentang nasihat anjuran untuk selalu berusaha menghiasi diri dengan sifat ifah. Beberapa tanda dari sifat ifah diantara lain yaitu memiliki sifat qanaah atau menerima ketentuan dari Allah, tidak bersifat kikir, dan tidak memanjakan diri dengan makanan lezat atau kesenangan sementara yang dianggap sebagai miliknya sendiri. Jadilah engkau seorang yang berjiwa mulia dengan berbuat ifah. Pada bagian ke-15, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang keutamaan muru'ah atau kurang menjaga kehormatan diri, syama'ah atau mencegah hawa nafsu, dan izzatin nafsi atau kemuliaan diri. Pada bab ini berisi tentang yang pertama, menjaga harga diri dengan tidak merendahkan diri secara tidak pantas dan menghindari bergaul dengan orang-orang yang bermoral rendah. Lalu yang kedua, bersikap kesatria dengan cara memaafkan orang yang berbuat zalim, membalas keburukan dengan kebaikan, berkata jujur meskipun berakibat buruk bagi diri sendiri, dan menjaga kehormatan diri meskipun dalam kondisi sangat membutuhkan. Lalu yang ketiga, menjaga kemuliaan jiwa dengan bersikap sopan meskipun dalam keadaan miskin, tidak memperlihatkan kebutuhan kepada orang lain, menghadapi cobaan hidup dengan sabar, dan hanya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memasuki pada bagian ke-16, kitab Wasaya Al-Abalilahna membahas tentang ghibah, namimah, hasad, dan takabur. Pada bab ini
berisi tentang nasihat untuk menghindari perilaku menggunjing atau membuka aib orang lain, membuat atau menyebarkan berita hoax yang bisa menyebabkan perselisihan, serta menjauhkan diri dari sifat iri hati, sombong, dan kelalaian dalam beribadah. Maka jadilah seseorang yang berhati suci, bersih dari sifat hasad, hik, dan lainnya. Karena orang akan merasa bahagia dan cinta kepadamu. Pada bagian ke-17, kitab Wasaya ala Bani Lakna membahas tentang keutamaan tobat, roja, khauf, sabar, dengan bersyukur. Bab ini berisi tentang nasihat, yaitu yang pertama, membiasakan diri untuk selalu bertaubat setiap kali melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencegah kamu dari melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturannya. Lalu yang ketiga, bersikap sabar dan selalu bersyukur atas segala musibah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuki bab ke-18. Pada bagian ke-18, kitab Wasaya ala Bani Lakna membahas tentang keutamaan beramal dan mencari rezeki yang disertai tawakal serta zuhud. Bab ini berisi tentang nasihat untuk selalu berusaha menerima takdir dengan penuh tawakal dan zuhud, semata-mata untuk meraih ridhonya. Serta janganlah berpendapat seperti orang-orang yang tidak berilmu yang mengatakan bahwa tawakal ialah dengan meninggalkan usaha dan berserah begitu saja kepada takdir, sebab usaha dan doa harus selalu beriringan. Pada bagian ke-19, kitab Wasaya ala Bani Lakna membahas tentang keutamaan ikhlas dengan niat lillahi ta'ala dalam setiap amal. Pada bab ini berisi tentang nasihat untuk menjadikan setiap tindakanmu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencari balasan apapun selain ridhonya, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh agar semua perbuatanmu selalu berorientasi pada pengabdian kepadanya. Memasuki pada bagian terakhir, yaitu pada bagian ke-20, kitab Wasaya ala Bani Lakna membahas tentang wasiat terakhir. Bab ini berisi tentang nasihat, yaitu pertama, agar kita lebih sering membaca Al-Quran dan merenungkan makna kandungannya serta hafalkan ayat-ayat yang mulia. Lalu yang kedua, lakukanlah introspeksi diri setiap hari atas segala perbuatanmu pada hari itu sebelum kamu dihisab pada hari akhir kelak. Lalu yang ketiga, perbanyak mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan diri sendiri, orang tua, dan orang-orang beriman. Lalu yang keempat, berdoalah agar diberikan kematian dalam keadaan tetap beriman. Namun selain 20 bagian yang telah kita jabarkan tadi, kitab ini juga menjelaskan tentang keistimewaan membaca surat Al-Ikhlas, yang dimana keistimewaannya ialah apabila membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1001 kali dalam satu majelis dengan mengawali setiap bacaannya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan ia tidak memisahkan bacaannya dengan pembicaraan apapun, maka ia akan diberi kemenangan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas, maka ia akan diberi perlindungan dari segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Jika ia membacanya ketika lapar atau ketika haus, maka rasa lapar dan hausnya akan hilang. Diriwayatkan juga bahwa siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas dengan 3 kali nafas, maka Allah akan berfirman, Allah, para malaikat, dan orang-orang berilmu telah bersaksi tentang keadilan. Setelah kita sama-sama membaca, mereview buku terjemahan kitab Wasaya ala Bani Lakna ini, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kelebihan serta kekurangan dari buku terjemahan kitab Wasaya ala Bani Lakna ini.
Untuk kelebihan buku yang pertama yaitu Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandaria menggunakan kata-kata yang unik dan menarik untuk menyapa pembaca kitab tersebut. Seperti wahai anakku, dengarkanlah, perhatikanlah. Buku ini berisi nasihat-nasihat yang disampaikan dengan nada yang lembut sehingga memberi kesan yang mendalam bagi setiap pembacanya. Lalu yang kedua, menurut saya cara penyampaiannya yang jelas, ringkas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang membingungkan. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, kitab ini pula dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai pendukung argumen. Setiap kelebihan buku pasti selalu ada kekurangan dari buku tersebut. Maka menurut saya kekurangan dari buku terjemahan kitab Wasaya ala Balil Abna ini yaitu yang pertama ialah tidak adanya biografi penulis membuat pembaca kesulitan menginterpretasikan riwayat singkat penulis kitab ini, sehingga menyulitkan mereka yang ingin mencari dan membaca karya-karya lainnya atau terjemahan buku lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, menurut saya kekurangan dari buku ini ialah tidak mencantumkan tahun terbit, kota terbit, dan informasi serupa lainnya. Jadi menyulitkan para pembaca untuk mencari informasi-informasi terkait yang lebih mendetail untuk buku tersebut. Nah teman-teman, kita sudah selesai mereview buku terjemahan kitab Wasaya ala Balil Abna nih. Gimana? Jadi makin tahu dan paham kan? Jadi untuk kali ini saya akhiri video berbagi ilmu kita hari ini ya. Semoga video ini membantu teman-teman semua dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.